Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini Pasca Sadana mengadakan pengabdian kepada masyarakat di Pura Gili Salaka, Alas Bungo, Kabupaten Banyuwangi. Yang ngerti biar Gusti biar saja. Rektor UHN Gusti Bagus Sugriwa beserta Ibu yang saya hormati, Direktur Pasca Sarjana UHN Gusti Bagus Sugriwa beserta jajarannya yang saya hormati, juru mangku yang saya sucikan, puji astungkarah katur ngarasaning Hyang Widi Gusti ingkang murba miseso gelare jagat saisinipun. Dene menapa kula panjenengan sedaya ing dinten menika kaparingan rahayu wilujeng saengga saged nindakaken kegiatan tirtayatra ingkang tujuanipun mugi-mugi saged kasembadan. Jadi tujuannya salah satu diantaranya adalah mau membuka Fakultas Kedokteran di UHN Negeri Gusti Bagus Sugriwa. Semoga apa yang menjadi harapan dengan ketulusan kita dapat terwujud dalam waktu yang tidak lama, sehingga semua rintangan, semua tantangan akan bisa terlewati. Oleh karena itu pada hari ini izinkanlah saya menceritakan tentang Purwo saja. Kalau saya cerita agama lagi pasca sarjana, ini para rektor, ini saya sama dengan ngajari renang. Itu tak ajari renang, dia sudah pintar sebelum saya ada. Tetapi kalau cerita ini saya banyak tahu karena saya pelaku sejarah. Baik. Perlu diketahui bahwa sebelum ada kegiatan di tempat ini ada, pura ini ada, maka kegiatan itu disentralkan di situs Kawitan. Nah, situs Kawitan itu dulu ditemukan pada tahun 66. Karena setelah G30 SPKI itu
masyarakat banyak yang bertani di hutan, tani tanah tumpang sari. Jadi dulu hutan masih digunakan pertanian. Nah, ketika itu kemudian ditemukan situs kawitan yang di sana itu sebelah timur selatan, itu gundukan tanah sebagai rumahnya rayap. Apa itu rayap bahasa Indonesia? Rayap sama ya. Nah, setelah dibongkar oleh masyarakat yang ada di sekitar ini, hutan ini, diambil batu batanya. Ketika diambil, dibawa pulang, digunakan tungku untuk memasak nasi. Kalau di bahasa Jawa namanya luweng. Tapi ternyata yang membawa pulang itu semua tidak satu sakit. Kemudian diobati secara medis tidak bisa, ada orang tua yang memberikan saran. Apa yang kamu ambil dari sana supaya dikembalikan. Akhirnya betul, kemudian dikembalikan, ngaturan guru piduga. Kalau bahasa Jawa namanya selamatan minta maaf. Ngaturan guru piduga. Ternyata setelah melakukan upacara di sana ritual, semua sembuh. Nah, sejak saat itu kita masih ada Buddha Jawi Wisnu, Pak. Belum Hindu. Masyarakat yang suka spiritual, artinya masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan di situ pada hari tertentu. Hari Sukromanis, kemudian Anggoro Kasih, itu digunakan kegiatan ritual dan aktivitas meditasi bagi aliran kepercayaan. Kemudian tahun 67 ada masyarakat kita mulai ada yang masuk agama Hindu. Semua yang dari Buddha Jawi Wisnu menyatakan masuk agama Hindu karena apa? Ada penataran pertama kali di Glondo. Itu dari Bapak Profesor Mantra. Nah, setelah demikian akhirnya tempat itu digunakanlah oleh masyarakat kepercayaan dan masyarakat Hindu. Kalau Hindu Purnama Tilem, tetapi orang-orang Hindu kebanyakan juga ikut kepercayaan. Sehingga ada kegiatan Purnama, Tilem dan Sukromanis, kemudian bulan Suro. Makin ramah, makin rame. Akhirnya pada tahun 85, ini 84 ada namanya Parisade itu Rembuk, ingin membuat kegiatan disentralkan pada satu titik. Mengambillah hari raya Pagerwesi untuk dilakukan kegiatan sejak tahun 1985. Kemudian lama-lama berpikir, karena apa? Yang semula diikuti hanya orang satu kecamatan, lama-lama kecamatan lain ikut, kemudian kabupaten lain ikut, bahkan saudara-saudara kita yang ada di Bali merasa leluhurnya dari tanah Jawa, dia balik ke tanah Jawa, tengok kampung halaman, dia ikut melakukan bakti. Akhirnya sejak tahun 90 itu sudah dirumuskan. Tahun 90 ada komunikasi dengan Pak Dewa Brata, masih sekda waktu itu, masih sekda. Kemudian Budaya Rosmarini dan para dosen di arsitek di UNUP membantu bagaimana supaya kita dapat izin untuk mendirikan bangunan agar tidak sampai terjadi seperti yang di Puragung Blambangan. Puragung Blambangan dulu di situs kawitannya di Ompak Songo. Akhirnya tahun 78, Pak, umat Hindu itu jumlahnya terbesar, ada 72.000 jiwa saat itu. Kegiatannya penuh di sana. Tahu-tahu diambil alih oleh Dinas Kepurbakalaan, sehingga umat Hindu tidak boleh lagi melaksanakan kebaktian di tempat itu. Nah, dulu dari sana dulu sudah Kuningan disentralkan di sana. Nah, di Alas Purwo juga sama, berpikir seperti itu. Jangan-jangan ketika umat sudah besar, akhirnya kita tidak boleh lagi berbakti di situ. Nanti jangan-jangan diambil oleh Dinas Kepurbakalaan. Tahun 93 surat diajukan. Beberapa kali pengajuan surat sampai surat itu disetujui pada tahun 1996. Saat itulah krisis moneter ini terbangun. Ini terwujud Padmasana. Dulu panitia belum ada, masih Parisade pemrakarsanya, Parisade Kecamatan Tegal. Seperti itu. Akhirnya perkembangan berikutnya membuat panitia untuk memenuhi kebutuhan, karena tidak mungkin mampu Parisade untuk melakukan kegiatan seperti itu.
maka mulai berangsur-angsur jadi. Sudah terjadi pergantian ketua keberapa kali Mas Rama? Yang pertama ini ketua bangunan Pak Pitono. 4 kali. Ya, yang kedua saya sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga Pak Sukardi, yang keempat dan kelima Pak Sujarto. Ini pergantian karena terus harus ada generasi. Nah, komitmennya kita dalam membangun keberadaan tempat suci ini tidak hanya membangun fisik Bapak Ibu, tetapi juga harus membangun mental. Sebab bangun fisik itu kalau ada uang, itu bisa saja. Tapi kalau mentalnya runtuh, ini yang tidak. Maka ada keseimbangan. Pembangunan ini dilaksanakan kedua-duanya. Sehingga pura ini terbangun, tidak hanya membangun tempat suci yang bentuknya fisik, tetapi juga membangun mental masyarakatnya. Maka buatlah asram-asram. Ini asram yang terbesar itu sekarang namanya Giri Salaka. Ini kalau Bapak-bapak bisa lihat di sana, itu bangunannya megah, tempat kegiatan semua masyarakat Hindu, utamanya anak-anak sekolah. Kemudian ada asram lagi, asram Raditya, asram Widya Pawitram, asram Widya Santi. Jadi banyak asram. Di Pak Yanto itu apa namanya Pak? Asram Carya. Giri Acarya. Giri Acarya. Jadi ada 5 asram yang mendidik anak-anak kita. Cuman karena kita ini di Banyuwangi, maka perhatian pada para guru asram itu sebagian besar swadaya. Tidak ada kucuran dana dari pemerintah. Sama dengan pembangunan ini. Maka kehadiran Bapak Rektor dan saudara-saudara kita yang dari Bali itu bagi kami adalah kehadiran dewa. Tanpa sentuhan dari Bali kami tidak berarti apa-apa. Coba kita lihat, mana tempat ada teman Bali pasti di sana ada Hindu berkembang. Di Sulawesi begitu Pak Rektor ya. Di Kalimantan, di tanah Jawa, di kota wilayah kota yang semula tidak ada, ketika ada pegawai dari Bali, maka di situ umat sekitar ikut bangkit. Artinya Bali memang panggilan leluhur untuk mengembalikan dharmanya agar orang-orang Jawa kembali pada jati dirinya. Saya kira itu Pak Rektor yang dapat saya sampaikan secara singkat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya saya akhiri dengan para Masanti. Om Santi Sadi.
kita sekarang memasuki areal Pangelukatan, Tirta Pangelukatan Adan Tamboga. Pengelukatan yang kedua dari Pangelukatan Pura Gumuk Kancil. Kita sedang berada di tengah hutan yang sangat eksotis pemandangannya. Ini rombongan Pasca Sarjana WN Gusti Bagus Sugriwo memohon Wara Nugraha supaya semua aura-aura negatif itu bisa dilebur pada saat melaksanakan pengelukatan dan mendapatkan aura positif untuk menyongsong memajukan WN Gusti Bagus Sugriwo menjadi world class university. Atur semua. Swastiastu, yang selaku Direktur Pasca Sarjana UHNGB Sugriwo Denpasar, mohon izin Direktur dan juga teman-teman semua. Yang penting Pasca Sarjana selalu smile. Pada hari ini merupakan hari kedua dan juga ketiga karena besok baru pulang dalam rangka pengabdian masyarakat dengan tema kerangka dasar agama Hindu di era digital. Itu yang penting karena di sini Pasca selalu mempunyai inovasi supaya generasi muda Hindu yang ada khususnya di daerah sini, ya di daerah Gumuk Kancil, supaya memiliki pengetahuan ataupun materi tentang Hindu. Karena mereka selama ini belum terlalu paham terkait dengan ajaran Hindu, sehingga kita sebagai pionir dari Pasca Sarjana berkeinginan untuk memberikan pengertian, keyakinan, kemudian militansi terhadap agama Hindu dan juga tetap berbakti pada nusa dan bangsa. Itu yang terpenting, dan juga tetap mempertahankan kearifan lokal sehingga tidak mudah untuk mengabaikan budaya, khususnya budaya Jawa yang adiluhung tersebut. Saya kira demikian. Ya, kami akan mulai persembahyangan dulu, melukat, karena itu merupakan rutinitas bagi umat Hindu yang habis melukat, kemudian sembahyang, kemudian baru kita mengabdikan diri semua teman-teman ini untuk memberikan pengetahuan meskipun tidak banyak tetapi bermanfaat bagi mereka. Om Santi 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 Om. Suksma matur nuwun. November tahun 2025, Pasca Sarjana mengadakan pengabdian masyarakat, termasuk di sini di Pura Adan Tamboga, sebentar lagi di tempat sama. Tapi kalau ke sini jangan khawatir, tempat dulu supaya pikiran yang panas-panas menjadi dingin, sejuk, semakin kerjanya semakin semangat. Ingat ya, jadi melukat itu sangat penting bagi umat Hindu sebelum kita sembuh. Betul nggak? Om Santi Santi. Maaf karena ini panjang, maaf ya.
untuk melaksanakan pertemuan dengan anak-anak Pasraman. Jadi sudah mendapat pemberkatan yang sangat luar biasa, pemberkatan Gandopati, pemberkatan Pancerdatu dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam kehidupan ini bisa dihilangkan dan segala cita-cita dilancarkan. UAN segera memiliki fakultas kedokteran. Terima kasih. Mewakili yang kami hormati pengurus Pura Giri Mulya Raum, serta tak lupa kami juga ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pengabdian kepada masyarakat di Pasraman Widya Dharma, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Glanmor, Kabupaten Banyuwangi, dengan tema Trik Kerangka Dasar di Era Digital. Sahana wawatu sahana bunatu sahawiran karawawai tejaswina waditamastu mawit wisara. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang saya hormati Bapak Agniasitu beserta jajaran, dan yang saya hormati Ketua PHDI beserta jajaran, Bapak Ketua UHM Igusti Bagus Pasar, Ibu Direktur UHM Igusti Bagus Pasar, serta seluruh peserta kegiatan yang bermasyarakat yang saya hormati. Jajaran Budi Syukur kita panjatkan ke depan itu yang dewasa, karena atas rahmat anugerahnya kita bisa dapat berkumpul di sini dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana dari UHM Igusti Bagus beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi beserta staf. Yang saya hormati PHDI Kecamatan Genteng, Glenmor, dan juga sepuh yang telah berkenan untuk hadir. Dan yang saya sayangi, saya banggakan adik-adik Pasraman yang terdiri dari berbagai sekolah, utamanya yang saya hormati dan saya banggakan untuk ibu guru yang telah berkenan juga untuk hadir dan mengundang hadirkan siswanya untuk dapat turut serta dalam acara pada sore hari ini. Selalu siap untuk melaksanakan tugas, sekalipun tidak pernah dikasih honor, siap. Yang penting pada dua panitia pengabdian dan seluruh Bapak Ibu dosen dan pegawai yang hadir dari Universitas Negeri Bagus Supriyo, saya hormati. Demikian juga seluruh staf penyelenggara yang berarti baik S3. Maka jadilah orang cerdas. Bapak Ibu dosen hanya gratis kuliah karena dapat beasiswa. Saya satu dapat beasiswa dari Bank Dagang Bali. Dapat ya Pak, dapat S2 dapat.
Sudiano MSI nama lengkap. Yang kedua, Bapak penyelenggara Kabupaten Banyuwangi yang paling berbobot, tepuk tangan. Kemudian ada Bapak PHDI Camat niki bertiga. Kula mboten semerep panjenengan namanya. Ini dari Glemor, Genteng, Sempu. Tepuk tangan. Semangat sekali. Dari 3 kecamatan. Kemudian ya Bapak Romo Mangku yang tadi sudah ditebak, tapi bohong ya direktor. Ini pada putrinya tak tebak langsung, tapi minta info dulu. Menurut saya Bu, Mas Ye, matur nuwun. Saking semangatnya nyelempit. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu peserta pengabdian masyarakat dari Pasca Sarjana, coba berdiri semua. Tepuk tangan ya. Dan juga ada yang berbobot. Ya, terima kasih, silakan dulu kembali. Ini merupakan pasukan kami yang dipimpin oleh Bapak Rektor UHN tersebut. Di sini juga ada humas. Coba berdiri humasnya. Iya, ya. Juga. Dan juga anak-anak saya nggak mau panggil adik, ya, karena saya sudah nenek. Ya. Jadi anak-anak saya semua ya terus semangat. Pada kesempatan ini saya tidak secara formal memberikan materi, karena memberikan materi itu sifatnya terganggu pakai kurang menyatu dengan diri kita. Temanya itu penerapan kerangka dasar agama Hindu di era kita. Ini kenapa kami mengunggah ini? Karena dalam pembelajaran khususnya Bu Guru susah memberikan materi pada anak-anak kita, karena itu ada saingan Mbah Google, betul nggak? Iya, karena dalam ajaran ini sebenarnya sudah lengkap sekali di dalam menjalankan agama. Ya, jadi ada tapa, susila, dan ajaran. Katanya Bu Guru, kalau tapa itu kepala. Ya, panggil saja Biang ya. Iya. Karena sudah jadi mantu sebenarnya ya. Itu nggak masalah. Kemudian kalau susila adalah hati, sedangkan acara adalah kaki tangan. Kalau kita tidak laksanakan secara kompak, ya persen-persen itu hitungannya adalah umat Hindu itu sendiri. Itu nggak bisa pecah telurnya. Kan begitu teorinya dari zaman dodol saya masih SD sampai tua kayak gini seperti itu. Belum ada implementasi di masing-masing, apalagi zaman sekarang itu sangat susah untuk memberikan materi yang sifatnya doktrin. Karena apa? Ya Bapak Ibu dan direktur dan juga anak-anak kami semuanya, kita selalu membaca tetapi tidak action. Kalau diajari agama pasti ngantuk, ya kan? Coba ya lihat anak-anak, lihat Google, nih, ada TikTok dan lain sebagainya, sebenarnya bukan main, betul nggak? Yang jawab anak betul nggak? Iya, itu sangat terkait nanti dengan susila. Ya, sangat terkait. Matanya ketiakan, baru ada yang prok sedikit ceramah mulai ngantuk. Betul nggak? Sekarang saya tanya semuanya di sini, siapa yang rajin Trisandia tiap hari? Angkat tangan. Tapi lagi murid-murid ada nggak? Guru tak kayak kasih hadiah, tidak hanya Pak Rektor, tapi kampungnya begini ya. Nah, ya, tepat tangan untuk Bu Guru. Kemarin di mana juga demikian, hanya Bu Guru yang 3 kali sehari. Kenapa Bapak Ketua PHD nggak angkat tangan? Sekarang Bapak-bapak bener kan? 3 kali kan? Enggak, pasti bohong. Kalau jam 3 kali nggak mungkin. Itu aja di belakang peserta kami aja yang angkat tangan, coba yang 3 kali.
jenengan sama ibu taruh HP. Lorone, ya toh? Ilang siti lesu, ya toh? Pada pulsane lesu. Iya toh? Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? 6.000, betul nggak? Gampang lesuan. Tanya apa Mbak cepat? Tapi aku tak pernah. Siapa Resi agama ini? Angkat tangan. Nah, ini nanti kasihan ini Bu Guru agamanya. Bu Guru agama ya? Jawab. Ayo jawab, saya ngerti. Siapa? Maharesi Sopo? Hah? Ayo, engko tak golek sing penak, bentuk duit kabeh. Ayo. Apa? Kasihan ini jatuh martabatnya. Ayo, angkat tangan. Oke, siapa? Resi? Resi? Masa dibilang Resi Wiyata? Udah dijawab. Iya. Terus kita suci dulu. Gagawan kita jeriton beda. Nah, tadi bapak kita. Nah, di dalam beda ada berapa? Ada 4. Sebut. Silakan salah satu saling mengisi. Kalau bukan semua tak kasih hadiah lagi. Gimana trik rangka dasar hidup bisa mencakup semuanya ya? Kalau ini semuanya, ya paling dominan adalah ada 4. Boten asal Pak. Boten bareng bocor nih. Dosa. Ayo siapa? Ayo Rida. Ayo apa nih? Ayo. Ya sama Rida. Ayo Rida. Yang satu apa lagi? Satu aja. Angkat tangan jangan angkat kaki ya deh. Pinter. Diguna. Dan awakmu akeh banget itu. Guys, luar biasa ini ya. Jadi di sini ya penerapan itu harus betul-betul diterapkan Bu Guru. TKA itu pentingan sikile. Walaupun ada hal, ini ae. Iya, harus gitu. Kalau gitu nggak resep. Karena biang pro menjadi profesor kenapa? Karena pendidikannya dulu Pak Guru dan Guru sangat keras. Harus hafal, ya. Mahabharata, biang pro itu dibekali hanya gulali sama orang tua, harus nonton wayang semakin suntuk kita bayangkan ya. Kelas 3 SD, kemudian harus hafal Trisandia kelas 3 SD. Itu dari paman saya. Kalau nggak hafal tetap dikunci di kamar. Hormati orang lain, karena mesti acara dalam minggu ya. Apa saya? Iya, 100 tepuk tangan ya. Sini, terima kasih. Mudah-mudahan nggak habis. Oke, ini ya. Selamat ya. Ini uang dari gabungan peserta ya, bukan dari pihak pro. Selesai, akhirnya kita balik pulang. Kita sudah selesai mengadakan pengabdian di Banjar Wurogiri Mulia. Kita akan berangkat balik ke Bali. Mohon doa supaya selamat dan sukses pengabdian itu. Terima kasih.